Mau merubah masyarakat itu pelan-pelan aja, ngaji, enggak balener. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal fil istibra'i, menjelaskan tentang hukum-hukum istibra. Menurut bahasa, istibra itu adalah tolabul bara'ah, artinya menuntut kebebasan. Apa maksudnya? Menurut istilah adalah masa tunggu perempuan dengan batas waktu tertentu karena sebab baru dimiliki dirinya atau hilangnya kepemilikan secara ta'abbudi atau memang untuk membebaskan rahimnya dari janin. Jadi dalam bab ini istibra dalam pengertian orang budak ini mas. Seorang perempuan budak perempuan namanya amat, sebutnya amat bukan namanya, disebutnya amat. Amat ini baru ada yang beli misalkan, atau baru yang dibebaskan, maka dia istibra untuk memastikan tidak adanya janin yang dari orang sebelumnya atau dari tuannya atau yang lain. Dalam bab thaharah, istibra itu memastikan tidak adanya kotoran yang tersisa di alat pembuangan kita. Misalnya kalau kita kencing suka ada belakangnya udah wudu kayaknya masih ada nih. Nah, itu berarti belum istibra. Jadi kalau istibra itu udah kencing dikeluarin terus. Bisa melalui dehem atau bisa melalui mengangkat kaki. Gitu tah. Dikeluarin itu. Jadi sisa kotoran yang ada itu harus keluar, itu namanya istibra. Atau habis berhubungan badan, kayaknya masih ada nih sisa nih, tadi belum intimate, keluarin terus, namanya istibra itu. Bisa melalui dehem, gitu, bisa itu namanya istibra. Jadi mengeluarkan sisa kotoran yang mungkin ada tersisa. Itu kalau bab taharah. Kalau ini bab urusan pernikahan. Waman, barang siapa istahdasa, baru saja terjadi milku amatin, memiliki seorang amat. Apa tadi amat? Budak perempuan. Haruma, maka diharamkan alaihi atasnya al istimta'u, bersenang-senang biha dengan amat itu, hatta yastabri'aha, sehingga melakukan istibra baginya. Jadi seorang beli amat, beli budak, kemudian dia lakukan istibra. In kanat, apabila ada min dawatil haidi, apabila ada amatnya itu min dawatil haidi, termasuk perempuan yang punya haid, maksudnya yang biasa haid, bihaidotin, dengan sekali haid. Beli amat produktif biasa haid, ya berarti jangan dulu dipakai, tar aja sampai satu kali haid. Wa in kanat, dan apabila ada si amat itu min dawati syuhuri, dia nggak pakai haid, nggak biasa haid, tapi dia biasa ngitung bulan, bisyahrin fakot, maka masa tunggunya atau masa iddah, sebutnya iddah ini, masa waktu ini ya 1 bulan saja. Wa in kana, dan apabila si amat itu min dawatil hamli, lagi hamil, bil wad'i, maka sampai
melahirkan kandungannya. Wa idza mata, dan apabila meninggal mati sayyidu ummil waladi, tuannya ummu walad. Ummu walad itu si budak hamil oleh tuannya. Nah, kalau si tuannya meninggal, maka dia otomatis merdeka. Ummu walad itu namanya. Istabra'at, maka dia melakukan istibra' nafsaha, atas dirinya, kal amati, seperti amat tadi. Maksudnya kalau dia biasa haid berarti pakai 1 kali haid. Kalau dia nggak biasa haid berarti pakai bulan, berarti pakai 1 bulan. Kalau dia hamil berarti sampai melahirkannya. Maksudnya apa? Tadi di definisinya li ta'abudan itu untuk ta'abud, ya ikut aja aturan, maksudnya ta'abud teh. Ikut aja aturannya, ta'abud dalam rangka pengabdian. Atau memang untuk membebaskan rahimnya dari janin, barangkali ada janin. Jadi jangan sampai nggak jelas sebetulnya dia itu kemarin ini masih ada nggak, atau habis di apa namanya ya, habis di hubungan badan apa enggak gitu ya. Jadi kita nunggu 1 bulan. Ini konteksnya ketika ada budak ya, perbudakan. Kalau urusan sekarang mah, konteks sekarang nggak ada, makanya ada yang namanya masa iddah yang kemarin itu kita bahas. Kalau ini pakai istibro gitu, istibro. Nah, ini hanya bab hanca gitu ya, hanca karena kita nggak hanca gitu. Ini babnya seperti ini. Tapi kalau kita bahas yang lain ya, mari kita bahas yang lain saja. Karena ini juga hari ini udah tidak kontekstual kan. Budak mah nggak ada sekarang ya. Nggak ada budak sekarang, itu nggak ada perbudakan. Gitu, nggak ada perbudakan sekarang, alhamdulillah. Tapi kemudian ada orang bertanya, itu kok di dalam fikih-fikih Islam kenapa dibahas tentang perbudakan seperti ini? Kenapa ada amat gitu, ada perbudakan? Kalau budak laki-laki disebutnya abid. Kalau budak perempuan namanya disebutnya amat. Ya, kalau bisa punya nama jangan itu gitu. Tapi kalau maksudnya abid itu sebagai ahli ibadah, bagus. Zainal Abidin, nah, panggilannya abid gitu kan. Kakak saya abid. Itu bagus. Jadi harus ada lanjutannya. Harus ada rangkaiannya, Zainal Abidin. Jangan abid doang. Kalau abid doang berarti nanti budak. Nah, kenapa dalam fikih-fikih Islam itu dibahas tentang perbudakan? Bukankah perbudakan itu bertentangan dengan kemanusiaan? Sehingga dari materi-materi ini orang yang tidak paham sejarahnya mengatakan bahwa Islam itu jangan-jangan melegalkan perbudakan. Padahal tidak. Yang terjadi justru pada sejarah dunia ini, perbudakan itu telah terjadi sejak zaman dahulu kala, sudah berlangsung ribuan tahun. Sudah berlangsung berapa tahun? Ribuan tahun. Jadi sejak zaman nabi-nabi dulu sudah ada. Bahkan sejak zaman Yunani itu sudah ada perbudakan. Kemudian Islam datang itu justru ingin membebaskan. Tetapi caranya tidak bisa langsung. Kalau secara langsung maka akan terjadi ada kerugian bagi orang-orang yang menjadi sasaran dakwah Islam. Contoh, ketika ada perbudakan, maka si amat atau si abid ini, si budak ini,
menganggap bahwa tuannya itu segala-galanya. Kemudian si budak ini tidak boleh punya kehendak, punya keinginan itu nggak boleh. Keinginan aja nggak boleh, punya keinginan aja nggak boleh. Keinginan menyebut dirinya saja nggak boleh. Ya, itu dulu seperti itu. Kali-kali kemudian ada datang Kangjeng Nabi bahwa manusia itu sama, dilahirkan sama. Kemudian Nabi itu membawa tauhid namanya, membawa prinsip tauhid. Tauhid itu artinya bahwa semua orang itu sama karena dari Tuhan yang satu. Membawa kalimat namanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Semua ini makhluk adalah ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah, maka posisi di depan Tuhan, di depan Allah adalah sama. Itu prinsip tauhid. Nah, budak-budak itu kemudian merasa, oh saya punya Tuhan loh gitu. Karena dulu itu si budak itu nggak punya agama. Agamanya bagaimana tuannya? Dia tidak punya kehendak dan nggak boleh. Kan kalau tuannya bisa bikin berhala, punya duit. Kalau budak enggak. Nah, ketika dia punya agama, dia ada kebanggaan gitu. Datang ke Indonesia, diajarin. Di Indonesia juga sama, ada perbudakan. Bukan Indonesia dulu itu, Nusantara. Di Nusantara juga sama, ada perbudakan. Ada raja, ada rakyat, kemudian ada budak. Wah, budak. Ya, rakyat itu nggak boleh ngomong kasar. Atau rakyat itu nggak boleh ngomong saya, nggak boleh. Makanya nih istilah-istilah itu ada ini. Istilah saya dari mana coba? Sahaya, dari hamba sahaya, saya. Jadilah sekarang saya. Dulu itu begitu. Kalau diajarin wudu, nawaitul wudu'a, nawaitu niat ingsun tuh ya. Nawaitu niat ingsun, nawaitul wudu'a niat ingsun, al wudu'a ingkang wudu. Nawaitu niat ingsun tuh bisa menyebut dirinya itu bangga itu. Dulu itu belum ada itu. Dulu itu nggak boleh nyebut ingsun, yang nyebut ingsun itu raja. Kali-kali wali mengajarkan nawaitu niat ingsun, al wudu'a kang wudu, ing wudu. Bahasa Jawa. Atau nyebutnya kaula. Maksudnya kaula teh ngaulaan tuanna gitu. Ngaulaan teh naon ya? Nyiap-nyiapkeun kebutuhan tuannya, kaula. Terus apalagi itu bahasa kita itu. Jadi susah sekali gitu. Gitu. Nah, kemudian perbudakan ini dihapus oleh Islam ini pelan-pelan. Jadi kalau ada pelanggaran ibadah, ya kemudian melaksanakan larangan, konsekuensinya adalah membebaskan budak tuh, gitu. Ya pelan-pelan. Kalau misalkan ada kesalahan dalam pelanggaran nih, melakukan pelanggaran, konsekuensinya atau hukumannya adalah membebaskan budak. Pelan-pelan tuh budak menegakkan itu. Ibadah yang paling hebat waktu itu adalah, sedekah yang paling hebat adalah membebaskan budak waktu itu. Makanya ketika Islam, Abu Bakar membebaskan budaknya semua kalau nggak salah itu dibebaskan. Ketika sudah Islam datang, kata Nabi, yang paling hebat itu adalah memerdekakan budak. Dimerdekakan semua budak-budak oleh para sahabat yang mulia itu. Yang lain-lain itu juga sebanyakan ini. Kalau musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya itu merasa dirugikan. Kenapa? Budak itu kan harta. Karena harta nggak ada, jadi dia merasa rugi. Nah, itu seperti itu. Karenanya ada pembahasan fikih mengenai ini. Dan ini berjalan terus, tidak sampai selesai
Nabi kan cuma 23 tahun. Itu penghapusan budak tidak sampai selesai dari situ. Terus kemudian di zaman berikutnya, zaman setelahnya, zaman sahabat, terus dibebaskan budak itu sampai mencapai 100-200 tahun, perbudakan kemudian mulai hilang. Jadi nggak bisa merubah masyarakat itu langsung, Pak. Makanya kalau ada anak muda ingin merubah masyarakat karena dia baru pulang dari kampus atau dari pesantren, pulang-pulang pengen merubah masyarakat, pasti stres itu. Nggak usah masyarakat dirubah itu secara drastis. Masyarakat itu berubah itu secara ratusan tahun, gradual. Nggak bisa dirubah itu. Karena kalau misalkan merubah secara fakta, secara frontal, secara radikal, itu akan menghabiskan, mengorbankan banyak korban, menghabiskan banyak korban. Namanya revolusi nanti. Jadi kalau mau merubah masyarakat itu pelan-pelan aja, ngaji, enggak bener. Ya, ngaji enggak apa, enggak bener. Coba sekarang nih, tahu-tahu orang Indonesia Islam. Dulu kan para wali enggak keras, biasa aja ngaji yang penting mah. Dulu para wali itu gini ngaji, akhirnya berubah masyarakat jadi Islam. Nggak usah dihajar kemudian jadi harus Islam, nggak usah, biasa aja. Ntar ge Islam, nggak di bapaknya ya di anaknya, nggak di anaknya di cucunya, gitu. Pelan-pelan ge gitu. Ya buktinya sekarang perbudakan udah hilang. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.